apa kabar? Selamat datang kembali di Bintang Channel. Kali ini saya ingin membawakan ringkasan cerita film Ultraman Reboot Upin Ipin. Langsung aja yuk simak ceritanya. Cerita bermula ketika ada sebuah benda asing masuk ke orbit bumi dan jatuh entah di mana. Kemudian film beralih ke pemandangan suatu kota yang penuh dengan kabut asap, di mana tampak pesawat patroli yang sedang dikemudikan oleh Upin Ipin dan kawan-kawannya sedang melihat-lihat kondisi kota. Kabut asap tersebut selain mengganggu pandangan, terlihat juga sangat mengganggu dan mengancam kesehatan para penduduk. Kemudian Upin Ipin dan kawan-kawannya memutuskan untuk terbang untuk mencari penyebab kabut asap. Setelah terbang beberapa lama, akhirnya diketahui bahwa kabut asap itu berasal dari pembakaran lahan yang dilakukan secara liar dan juga ilegal. Selain disebabkan oleh pembakaran lahan secara liar, ternyata kabut asap juga disebabkan oleh monster raksasa, yaitu monster raksasa kilat yang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Terlihat dia sedang mengamuk, menghancurkan hutan dan juga membakarnya. Kemudian tampak pesawat Upin Ipin dan kawan-kawan berusaha menghentikan monster tersebut supaya tidak semakin merusak hutan. Monster tersebut sangat kuat sehingga pesawat Upin Ipin hampir saja celaka. Beruntung di saat-saat yang genting, Ultraman Reboot muncul dan menyelamatkan mereka. Karena monster tersebut sangat jahat dan juga mengancam keselamatan orang-orang yang tidak bersalah, akhirnya Ultraman Reboot bertarung dengan monster tersebut. Monster tersebut cukup kuat sehingga Ultraman Reboot agak kewalahan menghadapinya. Upin Ipin dan kawan-kawannya tidak mau tinggal diam saja kawan. Mereka bermaksud menolong Ultraman Reboot menghadapi monster jahat tersebut. Ternyata monster tersebut menghirup asap untuk menambah kekuatannya kawan-kawan, sehingga Upin Ipin dan kawan-kawannya kemudian berinisiatif untuk memadamkan kebakaran dan mengurangi asap yang ditimbulkan karena kebakaran. Hal tersebut bertujuan untuk memperlemah monster tersebut. Dan ternyata usaha Upin dan Ipin membuahkan hasil. Terlihat monster semakin lemah dan Ultraman Reboot dapat lebih mudah mengatasi monster tersebut. Karena merasa terdesak, monster tersebut semakin kalap dan entah disengaja atau tidak, tembakan lasernya menghancurkan sutet atau tiang listrik, dan hal tersebut kemudian membangkitkan seekor monster raksasa lain yang terlihat sangat menyeramkan. Nama monster tersebut monster raksasa halilintar. Monster raksasa halilintar yang baru bangun tampaknya tidak berminat untuk bertarung dengan Ultraman Reboot, sehingga dia kemudian kabur entah kemana dan sepertinya mengarah ke kota. Karena muncul satu raksasa lagi, tentu saja kondisi menjadi semakin genting kawan-kawan, sehingga Ultraman Reboot harus segera menyelesaikan pertarungannya dengan monster raksasa kilat ini. Hingga akhirnya Ultraman Reboot menang. Beralih ke monster raksasa halilintar, tampak dia sedang mengacak-ngacak kota, bikin kekacauan di sana. Penduduk kota panik dan ketakutan. Upin Ipin dan kawan-kawannya melihat dari pesawatnya dan berusaha menghalau monster tersebut. Namun hal tersebut sia-sia dan malah membahayakan mereka sendiri kawan-kawan. Di tengah kepanikan, terlihat seorang anak kecil yang terpisah dari ibunya. Hal tersebut menarik perhatian monster yang kemudian menghampiri si anak kecil. Upin dan Ipin kemudian berinisiatif menolong anak kecil tersebut
Namun monster raksasa nampak semakin marah dan hampir saja menembak Ipin dan Upin. Namun sekali lagi Ultraman Ribut datang menolong. Kemudian terjadilah pertarungan yang seru antara monster halilintar dengan Ultraman Ribut. Mungkin karena sudah melawan monster raksasa kilat sebelumnya, jadinya kekuatan Ultraman Ribut ini agak melemah kawan-kawan, sehingga waktu kena serang dia sempat pingsan. Namun karena semangat membela kebenaran dan membela orang-orang yang lemah, Ultraman Ribut kemudian bangkit lagi dan mengalahkan monster halilintar. Kisah selanjutnya adalah Ultraman Ribut melawan monster raksasa bayang. Kalau menurut saya, kisah ini sepertinya adalah prequel dari kisah yang sebelumnya. Karena dalam kisah ini, Upin dan Ipin masih sekolah kawan-kawan. Sedangkan pada kisah yang sebelumnya, Upin, Ipin dan kawan-kawannya kan sudah jadi pilot. Beralih ke Terasawa yang sedang mengejar monster bayang, akhirnya monster bayang tersebut berhasil sembunyi di desa Durian Runtuh. Bagi yang belum tahu, Terasawa adalah host dari Ultraman Ribut. Pertarungan Ultraman Ribut dengan monster bayang pertama kali terjadi di desa Durian Runtuh, di mana saat itu Upin dan Ipin sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan monster bayang yang sedang bertempur dengan pesawat Terasawa. Monster raksasa bayang tampak sangat kuat sehingga pesawat Terasawa tidak mampu menghadapinya dan dipukul jatuh oleh monster tersebut. Setelah pesawat Terasawa jatuh, monster bayang tampak marah kawan-kawan, dan ternyata dia melihat Upin dan Ipin yang kemudian berusaha menangkap mereka. Ketika sedang kabur, Ipin terjatuh sehingga hampir saja mereka tertangkap oleh monster tersebut. Namun beruntung Ultraman Ribut kemudian muncul dan menghadapi monster bayang. Dan akhirnya pertarungan antara Ultraman Ribut dengan monster bayang dimulai. Ultraman Ribut sangat hebat kawan. Dengan jurus pencak silatnya, hampir saja dia berhasil mengalahkan monster bayang. Namun ketika bermaksud mengakhiri pertarungan, Ultraman Ribut tiba-tiba melihat bahwa ternyata di dalam tubuh monster tersebut banyak terdapat bayangan orang-orang yang diculik oleh monster bayang. Sehingga bila monster bayang tersebut dihancurkan, dikhawatirkan bayangan orang-orang yang tertangkap itu akan ikut hancur. Karena tidak bisa mengalahkan Ultraman Ribut, monster bayang akhirnya kabur. Keesokan harinya, Upin dan Ipin berkunjung ke markas DRF dan bertemu dengan Terasawa. Mereka bermaksud untuk membahas cara mengalahkan monster bayang tersebut. Ketika sedang berdiskusi, tampak monster bayang mulai membuat kekacauan lagi kawan-kawan. Dia menculik bayangan orang-orang desa Durian Runtuh, bahkan Kak Ros juga ikut diculik. Akhirnya disusunlah rencana untuk mengalahkan monster bayang. Langkah awal, Terasawa bersama Upin Ipin membius monster bayang dengan bom tidur. Sehingga ketika monster bayang tersebut tertidur, Upin dan Ipin kemudian menyusup ke dalam tubuh monster bayang.
Di dalam tubuh monster bayang, Upin dan Ipin berusaha untuk membebaskan bayangan orang-orang desa yang ditawan oleh monster bayang. Hingga akhirnya Upin Ipin berhasil membebaskan bayangan orang-orang desa. Masalah terjadi ketika tiba-tiba monster raksasa bayang terbangun dan dia menjadi marah karena bayangan orang-orang yang dia culik hilang dari tubuhnya. Selain itu, Upin dan Ipin ternyata masih ada di tubuh monster raksasa bayang. Pertarungan jadi rumit kawan-kawan, sehingga Ultraman Ribut harus ekstra hati-hati mengalahkan monster bayang. Karena bila Ultraman Ribut tidak hati-hati, dikhawatirkan Upin dan Ipin akan terluka karena pertempuran tersebut. Namun Ultraman Ribut sangat kuat dan dia berhasil mengalahkan monster bayang. Selain itu, Upin dan Ipin juga berhasil diselamatkan kawan-kawan. Akhirnya kisah Ultraman Ribut dan Upin Ipin untuk kali ini selesai. Bagaimana kawan-kawan? Bagus banget kan ceritanya? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini yaitu antara lain: 1. Jangan pernah merusak lingkungan. Selalu jaga lingkungan, karena dengan menjaga lingkungan itu sama halnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sedangkan bila kita merusak lingkungan, itu akan membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Sedangkan pelajaran yang kedua yaitu kebenaran pasti mengalahkan kejahatan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.